Skema permainan Mota dikritik. Luis Nani putuskan pensiun. Merasa tak dihargai dan Ashford cabut dari MU. Deschamps kesampingkan Mbappe di timnas Prancis. Sindir Wolves, Hubner dikritik. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dalam lanjutan pertandingan Liga Inggris, Chelsea menang dramatis atas Tottenham dengan skor 4-3. Sempat tertinggal 2 gol melalui aksi Dominik Solanke dan Dejan Kulusevski, Chelsea bangkit dan mencetak 4 gol yang masing-masing dilesakan oleh Jadon Sancho, Enzo Fernandez, dan 2 penalti dari Cole Palmer. Di penghujung laga, Son Heung-min sempat memperkecil keunggulan, namun tak bisa selamatkan Spurs dari kekalahan. Dengan ini, The Blues kian kokoh di urutan kedua klasemen sementara. Beralih ke Spanyol, Atletico Madrid pun menang 4-3 atas Sevilla. Gol Atletico dicetak oleh Rodrigo de Paul menit 10, Brice Antoine Griezmann menit 62 dan 90+4, dan Samuel Diaz-Lino menit 79. Sedangkan Sevilla hanya membalas 3 gol melalui aksi Dodi Luque Baggio menit 12, Isaac Romero menit 32, dan Juan Luis Sanchez menit 57. Dengan kemenangan ini, pasukan Diego Simeone berada di urutan ketiga dan menempel ketat Real Madrid. Sedangkan dari Serie A, Venezia dan Como harus berbagi angka usai laga berakhir dengan skor 2-2. Venezia unggul lebih dulu melalui Hans Nicolosi Caviglia, menit 16, dan Gaetano Aristanio, menit 69. Namun bisa disamakan oleh Como lewat gol bunuh diri Antonio Candela menit 49 dan Andrea Belotti menit 56. Hasil ini bikin Venezia makin sulit keluar dari zona degradasi. Di pertandingan lain, Napoli harus menelan pil pahit di hadapan publik sendiri usai kalah 1-0 dari Lazio. Gustav Isaksen jadi pahlawan kemenangan Lazio melalui golnya di menit 79. Dengan begitu, Napoli gagal mempertahankan kedudukannya di puncak klasemen. Posisi mereka digantikan oleh Atalanta. Masih dari sepak bola Italia, Thiago Motta menghadapi kritik yang cukup masif usai timnya kembali menelan hasil imbang saat menghadapi Bologna. Dilansir Foot Italia, para kritikus bola Italia ramai-ramai mempertanyakan pendekatan strategi Motta. Menurut mereka, skema Motta kaku dan menghambat pemainnya untuk mengeluarkan kreativitasnya. Maka dari itu, pemain Juve terkadang tidak bisa keluar dari tekanan karena tidak bisa beradaptasi dengan situasi di lapangan. Mereka lebih memilih untuk tetap menjalankan taktik yang kenyataannya tidak berfungsi. AC Milan dikabarkan akan segera mendapatkan pemain baru lagi dari Chelsea. Setelah Olivier Giroud, Christian Pulisic, hingga Fikayo Tomori, kini Milan berada di urutan terdepan untuk mendapatkan Carni Chukwuemeka. Dilansir Football Italia, sang pemain telah memberikan lampu hijau kepada Milan untuk memboyongnya pada Januari nanti. Milan sendiri rencananya akan meminjam Chukwuemeka dengan klausul pembelian di akhir masa peminjaman. Kabarnya kini tinggal negosiasi antara perwakilan Milan dan Chelsea saja. Sementara mantan pemain Lazio, Luis Nani, telah memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola profesional. Seperti yang diwartakan Gol melalui media sosialnya, Nani mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia sepak bola. Menurutnya kini jadi waktu yang tepat untuk mengatakan selamat tinggal. Ia merasa cukup dengan karirnya yang bergelimang trofi. Tak lupa, ia juga mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang terlibat dalam perjalanan karirnya. Usai gantung sepatu, Nani kabarnya masih berkecimpung di dunia sepak bola. Mengingat dirinya punya akademi sepak bola dan saham minoritas di klub divisi bawah Portugal, Sintrense SED. Dari Italia, kita akan membahas sepak bola Inggris, di mana ada Cole Palmer yang baru saja memecahkan rekor fantastis di Premier League. Menurut 90 Min, dengan 12 gol dari titik putih, pemain Chelsea itu kini menjadi penendang penalti terbaik dalam sejarah Liga Inggris. Dengan 2 golnya saat menghadapi Spurs, ia mencatatkan rekor 12 penalti tanpa sekalipun gagal. Ia mengalahkan Yaya Toure yang juga mencatatkan 100%, namun hanya 11 gol saja. Menariknya, Palmer memecahkan rekor tersebut melalui sepakan Panenka yang memukau penonton. Bergeser ke Liverpool, 90 Min mengabarkan bahwa pihak klub akhirnya menyodorkan kontrak baru untuk Mo Salah. Menurut laporan, ini jadi negosiasi pertama antara Liverpool dan Salah.
Kabarnya Liverpool menawarkan kontrak dengan durasi 2 tahun, namun tidak disebutkan secara rinci berapa gaji yang ditawarkan ke Salah. Pemain asal Mesir itu memprioritaskan bertahan di Liverpool, namun dengan waktu negosiasi yang mepet, Salah bisa saja mencapai kesepakatan prakontrak dengan klub lain di Januari nanti. Kabar mengejutkan justru datang dari Manchester United. Belum genap setengah musim bekerja, dan Ashford dikabarkan hengkang dari klub. United telah mengkonfirmasi hal tersebut. Melalui laman resmi klub, mereka menuliskan bahwa Ashford telah mencapai kesepakatan bersama untuk meninggalkan perannya sebagai direktur olahraga Manchester United. Sementara menurut The Athletic, ada ketegangan di balik perpisahan ini. Kabarnya Ashford merasa tak dihargai oleh manajemen klub. Usulannya sering tak didengar, salah satunya saat memilih suksesor Erik ten Hag. Ia sebenarnya lebih merekomendasikan Gareth Southgate ketimbang Ruben Amorim. Situasi yang mencekam juga sedang terjadi di balik layar Tottenham Hotspur. Terus-terusan menuai hasil buruk membuat posisi Ange Postecoglou terancam. Gaya bermainnya pun kerap mendapat kritik dari pandit dan fans. Dilansir GameSport, pihak klub yang enggan berada di situasi rumit mulai menyusun daftar nama yang akan menggantikan pelatih asal Australia tersebut. Nama teratas adalah manajer Ipswich Town, Kieran McKenna. Namun Spurs enggan buru-buru mengambil keputusan. Mereka memberi waktu pada Ange Postecoglou hingga Januari. Jika performa masih buruk, maka ia akan dipecat. Kini kita mampir ke Spanyol untuk membahas bintang Real Madrid, Kylian Mbappé. Baru-baru ini penyerang asal Prancis itu membeberkan situasi yang terjadi antara dirinya dan timnas Prancis. Dilansir Sport Illustrated, sempat diragukan nasionalismenya saat menghilang dari skuad Prancis pada bulan Oktober dan November. Namun Mbappé muncul ke media dan meluruskan kabar tersebut. Pada bulan Oktober itu memang permintaan Mbappé, ia merasa belum fit dan ingin beristirahat. Namun untuk November itu murni keputusan Didier Deschamps. Ada diskusi dan pelatih mengatakan kepada saya bahwa lebih baik tidak memanggil saya. Dia bosnya, saya mendukungnya meski saya ingin pergi, tutur Mbappé. Masih seputar Real Madrid, Count Offside mengabarkan bahwa bek Manchester United Lisandro Martinez telah masuk radar Los Galacticos. Klub ibu kota Spanyol itu memandang Lisandro sebagai salah satu kandidat yang cocok. Carlo Ancelotti sendiri yang merekomendasikan namanya pada klub. Meski memiliki postur yang tidak ideal, Ancelotti yakin kemampuannya dalam distribusi bola bisa membantu skema permainan Madrid. Masalahnya transfer ini akan sulit terwujud mengingat United tidak berniat menjualnya. Bek Atletico Madrid Ruben Lenormand ternyata sempat putus asa saat mengalami cedera otak usai bertabrakan dengan Aurelien Tchouameni. Dilansir Football Espanya, saat menyadari bahwa cedera itu cukup parah, Ruben sempat drop. Ini cedera yang cukup langka bagi pesepak bola, dan ia sempat berada dalam keraguan apakah bisa kembali bermain seperti sedia kala. Bahkan sempat terbesit niat untuk pensiun dini, namun berkat pengendalian emosi yang baik dan dukungan dari keluarga, klub, dan rekan satu tim, dirinya bisa kembali berlatih dengan skuad utama Los Rojiblancos. Setelah berkeliling Eropa, kini kita membahas sepak bola Asia Tenggara. Di laga pembuka Piala AFF 2024, Malaysia harus puas ditahan imbang oleh tim yang tidak diunggulkan, Kamboja. Dilansir Sport Detik, Malaysia sempat unggul lebih dulu di babak pertama, namun Kamboja bangkit di babak kedua. Mereka bahkan sempat berbalik unggul di menit ke-60. Malaysia harus susah payah menyamakan kedudukan melalui aksi Fergus Yerni. Dalam laga ini, pemain-pemain naturalisasi milik Kamboja jadi sorotan. Mereka tampil cukup baik dalam meredam kekuatan Harimau Malaya. Dari Indonesia, Sintayong jadi korban kritik netizen gara-gara postingan Erick Thohir. Kok bisa? Menurut Suara, Erick memposting foto pelatih timnas putri Indonesia Satoru Mochizuki sambil melemparkan pujian karena mau belajar budaya dan lagu kebangsaan Indonesia. Jiwa nasionalisme untuk Indonesia yang begitu besar. Dari belajar bahasa, makan makanan Indonesia, beradaptasi dengan budaya Indonesia, hingga ikut bernyanyi saat Indonesia Raya berkumandang, tulis Erick Thohir. Namun postingan ini diartikan lain oleh netizen. Mereka merasa bahwa Erick menyindir Kosin yang kurang belajar bahasa dan budaya Indonesia. Banyak juga netizen yang menyayangkan STY yang tak kunjung bisa berbahasa Indonesia. Masih seputar timnas Indonesia, ada Justin Hubner yang lagi viral usai dirinya mengkritik klubnya sendiri, Wolverhampton Wanderers. Dilansir Suara, Justin kuar-kuar ingin hengkang dari Wolves, sembari mengolok-olok tim tersebut. Dirinya merasa bahwa Wolves telah menyia-nyiakan bakatnya. Ia pikir bek terbaik sepertinya tak sepantasnya hanya duduk di bangku cadangan. Namun perkataan itu justru memancing kritik dari salah satu media lokal, @garudaevolution.football. Mereka merasa jika Justin bukan bek terbaik, karena masih berusia muda, Justin diminta untuk lebih profesional dan tidak menyindir-nyindir Wolves.
Itu bukan sikap yang baik sebagai pesepak bola profesional. Menurut laporan dari ESPN, Pep Guardiola sudah dengan gamblang mengatakan bahwa timnya kini sudah melupakan gelar juara Liga Inggris. Pep menyatakan timnya sedang terperosok dan lebih mementingkan keluar perlahan dari penderitaan. The Citizen kini akan diarahkan untuk fokus membalikan performa terlebih dahulu daripada bicara juara. Terlebih masih banyak juga pemain City yang silih berganti masuk meja perawatan ataupun absen. Dari kabar lainnya, dilaporkan oleh Guardian bahwa ada salah seorang anak fans Everton asal Australia bernama Mackenzie Kinsella kehilangan mimpinya nonton langsung laga derby Merseyside gara-gara laga tersebut ditunda. Dengan biaya sendiri yang ia tabung, Mackenzie merasa kecewa atas ditundanya laga tersebut. Namun kekecewaan Mackenzie itu telah diobati oleh pihak Tutuvis yang mengundangnya datang langsung ke tempat latihan Everton pada hari Senin 9 Desember. Ia diajak untuk bertemu seluruh penggawa Everton di tempat latihan. Beralih ke kabar dari Arsenal. Dilansir dari Goal, pelatih bola mati The Gunners yang heboh baru-baru ini, yakni Nicholas Hofer, segera akan diperpanjang masa baktinya di Emirates oleh manajemen Arsenal. Tidak hanya akan diperpanjang, nilai gajinya juga akan dinaikkan. Manajemen The Gunners berhutang budi pada kecerdikan taktisnya soal pemanfaatan bola mati. Mikel Arteta yang mendengar kabar ini langsung mengaku senang. Saya ingin terus bersama Hofer, mudah-mudahan perpanjangan kontrak ini akan segera terwujud, kata Arteta. Sementara itu dari Italia, tersiar kabar bahwa mantan CEO AS Roma Lina Soloko akan segera bergabung dengan Nottingham Forest. Hal ini dilaporkan oleh Football Italia ketika pemilik Nottingham Forest Evangelos Marinakis telah meminta langsung Lina untuk bekerja sebagai tim manajemennya. Di Nottingham Forest, nantinya Lina akan bekerja dalam peran penasihat bersama kepala sepak bola Ross Wilson dan penasihat olahraga Miran Pavlin. Beralih ke kabar lainnya, soal mantan pelatih PSG Christophe Galtier yang dilaporkan oleh El Quib sedang diincar sebagai pelatih timnas Qatar. Kepiawaiannya melatih tim Liga Qatar Al Duhail sejak 2023 lalu membuat Federasi Sepak Bola Qatar menginginkan Galtier mengambil alih kursi kepelatihan timnas Qatar yang sekarang diisi oleh Tintin Marquez. Apalagi performa timnas Qatar di bawah besutan pelatih asal Spanyol tersebut kini sedang mengalami keterpurukan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar selanjutnya datang dari Jerman, di mana Asosiasi Sepak Bola Jerman atau DFB telah resmi mendukung niatan Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Dilansir dari Get Football News Germany, meski ada kritik dari internal dari pengurus, DFB telah bulat memutuskan hal tersebut pada rapat bersama hari Sabtu 7 Desember di Frankfurt. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden DFB Bernd Nauendorf. Kami tidak mengambil keputusan dengan mudah dan telah mengkajinya dengan seksama dan penuh pertimbangan, kata Nauendorf. Sementara itu dari Belanda, tersiar kabar bahwa junior Calvin Verdonk di NEC Nijmegen de Leeuwen Art sudah tidak sabar untuk segera diproses naturalisasi PSSI demi membela timnas Indonesia. Menurut laporan dari Suara, pemain yang memiliki darah Gombong Kebumen ini namanya sudah masuk dalam daftar pemain naturalisasi berikutnya yang akan diproses PSSI. Namanya sempat bocor di meja kerja Sekjen PSSI Yunus Nusi. Dalam wawancaranya dengan YouTuber Yusa Nugraha, de Leeuwen mengatakan, "Saya sangat berharap akan cepat diproses. Saya sudah sangat menantikannya." Beralih ke Piala AFF 2024. Dilansir dari bola.net, Sintayong dilaporkan sempat mengeluh soal fasilitas latihan yang disediakan oleh tuan rumah Myanmar. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku ada yang kurang dari fasilitas latihan. Fasilitas seperti lapangan latihan, pusat kebugaran tidak sesuai ekspektasi Coach Shin. Namun, Sintayong tak mengapa. Ia mengaku dengan kendala tersebut timnya masih bisa menjalankan latihan sesuai rencananya. Masih kabar soal fasilitas stadion. Dilansir dari CNN Indonesia, ruang ganti laga Laos versus Vietnam dalam Piala AFF 2024 di Stadion Nasional Laos menjadi sorotan karena menggunakan kursi mirip kursi kondangan. Media Vietnam Tiên Phong sangat menyoroti hal tersebut. Locker room stadion tersebut dianggap jauh dari kata modern. Ruang ganti kedua tim bersih tetapi hanya dilengkapi perabotan sederhana dengan kait besi dan deretan kursi plastik, tulis Tiên Phong. Tidak saja penampakan kursi kondangan, lemari penyimpanan pada kamar ganti juga terlihat simpel. Hanya ada sejumlah gantungan baju yang tampak menempel di tembok dan lemari. Beralih ke kabar lainnya yang juga menarik, yakni soal tiket kandang timnas Timor Leste di Piala AFF 2024 telah digratiskan.
Dilansir dari Super Bowl, Timor Leste yang tidak memiliki stadion yang memenuhi standar internasional memilih Stadion Hang Dae Hanoi, Vietnam sebagai kandangnya di Piala AFF 2024 saat hadapi Thailand dan Singapura. Menariknya, untuk kedua laga kandang tersebut, Federasi Sepak Bola Timor Leste atau FFTL tidak berencana menjual tiket alias akan digratiskan untuk umum, termasuk fans dari Vietnam. Pelatih Timor Leste, Simon Elisece, bahkan mengajak para fans Vietnam datang berbondong-bondong ke stadion untuk ikut bersorak mendukung timnya.